Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke kota Depok, Jawa Barat. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark III varian Wi-Fi only dengan harga Rp4.090.000 menggunakan ekspedisi Pos Indonesia ya, dengan nomor resi tertera. Oke. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kami kirim ke kota Depok ya. Yang pertama kita jelaskan dulu nomor atau kelengkapannya dulu ya. Untuk kelengkapannya sesuai dengan deskripsi ya, untuk yang varian Wi-Fi only ini HP plus bonusnya ada softcase seperti ini. Kemudian kita kasih headset dengan jack audio 3,5 ya. Nah, kemudian juga kita sudah pasang tempered glass ini ya. Ini sudah kita pasang tempered glass, itu bonusnya ya. Kemudian selanjutnya kita cek untuk fisiknya ya. Kemudian untuk fisik tampak depan kita pastikan tidak ada retak, tidak ada pecah ya. Secara fisik mulus. Kemudian untuk fisik bagian belakang juga mulus, tidak ada retak, pecah, ataupun kaca kamera juga aman ya, entah itu kaca depan atau kaca di dalam. Kemudian fisik bagian samping juga mulus ya. Kemudian fisik bagian sini juga mulus. Ini tombol powernya ini ya, tombol power on off nya ini sama sensor sidik jari jadi satu. Kalau yang kecil ini Google Assistant seperti itu. Kalau yang ini tombol shutter kamera. Fisik bagian atas juga mulus. Kemudian untuk fisik bagian sini juga mulus ya. Ini tempat micro SD dan SIM card. Untuk RAM-nya sendiri 12 GB, untuk internalnya 256 GB. Jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB ya. Kemudian untuk fisik bagian sini juga mulus. Lubang kecil mikrofon dan lubang untuk cas ya, tipe C. Itu untuk fisiknya ya. Kita jamin sesuai dengan deskripsi ya, kurang lebih sekitar 97%. Meskipun ada 3% lecet halus seperti itu ya. Kemudian kita tunjukkan nomor IMEI, ketik bintang pagar 06 pagar ya. Kita tutupi nomor IMEI-nya. Kita tunjukkan 3 digit terakhir nomor IMEI yaitu 005 ya. Nomor IMEI penting kami tunjukkan sebagai identitas dari HP itu sendiri, dan kami sarankan ketika barang Anda terima tolong lakukan video unboxing mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim, dengan bukti nomor IMEI yang sama. Untuk nomor IMEI fullnya nanti akan kita kirim via chat atau via DM di Shopee ya. Jadi untuk nomor IMEI 15 IMEI fullnya nanti akan kami kirim via chat atau via DM di Shopee. Karena ini video di setting publik ya, video akan diupload di YouTube, maka IMEI-nya kami sensor seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan tes beberapa fungsi dasar. Yang pertama kita tes warna monitor atau LCD. Untuk LCD-nya kita jamin sesuai dengan deskripsi ya, tidak ada shadow, burn in, bercak ataupun penyakit lainnya. Warnanya sempurna ya. Putih bersih, tidak ada bercak, tidak ada noda, tompel, garis, green screen ataupun flicker, burn in ataupun shadow, white spot di LCD ya, kita jamin sesuai dengan deskripsi. Oke. Gradasi ya. Kemudian kita cek multi touch atau multi sentuh ya. Kita tes 10 jari, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 10 jari semuanya bisa. Kemudian kita cek layar sentuh atau touchscreen. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips yang di tiap video sebenarnya sudah kita sampaikan ya. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian ya. Intinya hati-hati ketika
ketika misalkan ketika bepergian ya, jangan dimasukkan di celana yang ketat seperti celana jeans ataupun celana lainnya yang ketat. Karena apa? Ditakutkan ketika kita jongkok, ketika kita duduk, HP di dalam celana tersebut tertekan ya, dan bisa terjadi masalah pada LCD. Kemudian ketika kita tidur, jauhkan dari tempat tidur, jangan disanding ketika tidur. Karena apa? Ditakutkan tidak sengaja tertindih ketika tidur ya, dan akan terjadi masalah pada LCD. Bisa terjadi shadow, burn in, bisa terjadi garis, bisa terjadi flicker pada LCD atau LCD green screen ya. Dan kita tahu untuk LCD nya harganya sangat mahal. Kalau Anda cek di marketplace, itu harga LCD untuk Sony Xperia 1 Mark III itu harganya 3.500.000 ya, sekitar itu, belum ongkos pasangnya. Jadi hampir sama dengan harga HP ini sendiri. Jadi sangat-sangat tidak masuk akal ya memang untuk spare partnya Sony, dikarenakan mungkin stoknya sangat terbatas di Indonesia. Jadi harga LCD nya harus cari-cari yang copotan ya, atau UM seperti itu. Kemudian untuk tips yang kedua ya, itu tips yang pertama tadi terkait hati-hati dalam membawa HP ya, jangan sampai tertekan, tertindih, entah itu di dalam tas, di dalam celana ya, ketika bepergian ya, ketika di saku baju ya, ketika jongkok, duduk seperti itu, hati-hati. Oke. Kemudian tips yang kedua terkait dengan pengecasan ya. Terkait dengan pengecasan, kami sarankan untuk jangan dicas di malam hari, utamanya ditinggal tidur. Intinya jangan sampai overcharging ya. Overcharging dalam artian apa? Dicas melebihi waktu yang normal. Misalkan kalau 2 jam atau 2,5 jam sudah penuh ya dicabut ya, jangan sampai lupa untuk dicabut. Meskipun di tiap HP apalagi flagship seperti ini sudah ada proteksinya, sudah ada proteksi dari overcharging, tetapi namanya proteksi ditakutkan jika terlalu sering bisa jebol juga ya. Ibarat tanggul di laut ya, setiap hari terkena ombak, tanggul tersebut juga bisa jebol juga. Dan begitupun juga proteksi dari overcharging ini ya, ketika kita sering overcharging, ketika sudah 100% cas tidak segera dicabut ya, itu kalau jebol itu nanti berakibat ke baterai, bisa melembung, bisa meledak, ataupun mesinnya, kalau sampai mesinnya bisa mati total seperti itu yang ditakutkan. Tips dari kami ya, ketika mau tidur dan melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik jangan dicas ya, kita cas saja di pagi hari. Misalkan ketika kita bangun jam 5 pagi baru dicas, kemudian jam 7 pagi mau berangkat kerja, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh. Itu lebih aman dari resiko overcharging. Kemudian tips yang ketiga juga sangat penting terkait dengan panas HP ya. Kita tahu untuk Sony Xperia itu memang terkenal panas ya, bahkan sejak Xperia itu muncul di seri pertama ya, di tipe Z1. Kalau Anda pengguna Sony pasti tahu ya, Sony tipe awal 2017 2016 mungkin ya, itu Sony tipe Z1, Z2, Z3, kemudian seri XZ ya, XZ, XZS, XZ2, XZ3. Nah itu kita tahu semuanya kasusnya atau karakteristiknya sama, yaitu HP Sony itu cepat panas seperti itu. Begitupun juga Sony Xperia tipe 1 Mark III ini juga cepat panas ya. Jadi masalahnya masih sama dengan seri-seri tipe dahulu. Untuk bagaimana solusinya ya? Untuk solusinya, solusi yang paling mudah itu beli cooler ya. Jadi saran dari kami, jika Anda membeli HP ini untuk tiga hal ini yang menyebabkan HP cepat panas. Hal yang pertama yaitu untuk bermain game ya. Jika Anda beli HP untuk bermain game dengan durasi lebih dari 15 menit, Anda wajib beli cooler yang dipasang di sini ya. Kemudian kedua, jika Anda beli HP ini untuk live streaming, misalkan Anda konten kreator di TikTok,
Facebook, Instagram, ataupun Anda jualan online di Shopee ya, Anda beli HP ini untuk live streaming jualan di Shopee misalkan atau TikTok Shop, Anda wajib beli cooler ya, karena jika ini digunakan live streaming otomatis menggunakan kamera ya, jika digunakan lebih dari 15 menit HP pasti akan cepat panas. Dan kita tahu kalau HP cepat panas itu dia akan mengurangi kinerja ya, karena memang sistemnya seperti itu. Jadi kalau HP Sony itu panas itu dia akan mengurangi kinerja, terutama kinerja kamera seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, jika Anda beli HP ini untuk fotografi, videografi ya, misalkan Anda sebagai fotografi ponsel ya, gemar fotografi atau videografi, misalkan untuk berwisata ya, ketika Anda berwisata ke suatu tempat pasti menggunakan HP ini untuk foto ya, atau video, merekam video di tempat wisata tersebut, itu wajib Anda membawa cooler ya, yang ada peltirnya. Jadi kita tahu cooler itu ada beberapa macam ya, ada cooler yang hanya kipas, kemudian yang kedua ada cooler yang kipas plus ada peltirnya. Jadi ada bisa menghasilkan hampir sedingin di sekitar 20 derajat itu bisa ya. Jadi harganya memang selisih. Kalau yang hanya kipas itu sekitar 40.000 dapat ya, kalau yang ada peltirnya itu harganya sekitar 100 ribuan ya. Jadi saran dari kami beli cooler yang ada peltirnya seperti itu. Kemudian kalau digunakan untuk live streaming atau bermain game itu bisa beli cooler yang ada kabel ya. Jadi kalau dari segi sumber daya, cooler itu ada dua ya, ada cooler yang harus selalu colok dengan sumber daya pakai kabel. Yang kedua itu cooler yang tanpa kabel atau dengan baterai seperti itu. Jadi kalau tujuannya untuk live streaming, yang HP-nya selalu stay di tripod atau bermain game, itu cukup dengan cooler yang dengan kabel ya, 100 ribuan. Kalau Anda gunakan untuk outdoor ya, untuk kegiatan di luar ruangan seperti fotografi, videografi di tempat wisata seperti itu Anda wajib beli cooler yang dengan baterai ya, jadi tidak tergantung dengan sumber daya listrik seperti itu. Rekomendasi dari kami cooler yang dengan baterai itu P70AI ya, coba cek di Shopee, Oak3 P70. Nah itu bagus, harganya 150 ribuan, itu sudah dengan baterai 2000 mAh seperti itu terkait dengan 3 tips dari kami ya. Untuk touchscreen-nya aman, tidak ada kendala di touchscreen. Kemudian untuk kita cek ke pengeras suara, oke, suara aman ya, tidak ada sember. Kemudian cek mikrofon bawah 1 2 3, mikrofon bawah 1 2 3. Cek mikrofon bawah 1 2 3, mikrofon bawah 1 2 3. Cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3. Cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3. Oke ya, mikrofon atas bawah aman. Kita cek sensor ya, sensor 3D ini adalah sensor gravity sensor, sensor giroskop. Oke, aman. Sensor penghitung ini harus jalan ya, tidak mungkin, tetapi kita jamin aman. Kemudian suhu tidak ada. Sensor kompas bisa membaca ya, 316. Nah, ini 33, 327, 326, 320. Oke, bisa membaca sensornya. Kemudian sensor cahaya
juga berfungsi sensor akselerometer ya, XYZ bisa membaca angkanya. Kemudian sensor kedekatan atau proximity, oke, bisa membaca juga. Kemudian sensor tekanan, ini pressure ya, sensor tekanan atau pressure sensor ya, dari 978 sampai 983 ya, bisa naik ya sensornya, bisa membaca. Kemudian sensor gravitasi ini juga bisa membaca. Kemudian kita cek sensor sidik jari. Sensor sidik jari kita setting pola dulu. Oke, coba kita matikan HP-nya ya, kita sentuh sensornya. Oke, nyala ya. Jadi tidak perlu ditekan, cukup disentuh. Oke, nyala. Sidik jari berfungsi, kita hapus pola dan sidik jarinya ya. Oke. Kemudian sensor NFC ya, sudah kita install aplikasi eSaldo ya. Ini ada eToll, kita tempelkan di belakang. Rp13.600. Oke, bisa membaca saldo eToll atau e-money dari Bank Mandiri ya. Saldonya sekian, artinya NFC berfungsi dengan baik. Kemudian kita cek kamera ya. Untuk kameranya kita hanya cek sensornya, lensanya saja. Di kamera sini kalau kita tahu ada banyak settingan ya. Kalau kita cek basic ini, di sini ada mode basic, mode auto, mode semi auto, mode shutter speed, dan mode full manual. Jadi kalau mode dasar ini mode sederhana ya, yang peruntukannya digunakan untuk yang serba cepat, misalkan untuk scan QR code. Jadi di sini untuk cahayanya disetting otomatis, jenis pemandangan disetting otomatis, shutter speed disetting otomatis, semuanya serba otomatis. Kemudian yang auto ini settingannya sudah muncul, tetapi ISO tidak bisa disetting, shutter speed tidak bisa disetting ya. Di sini semuanya serba otomatis, tetapi di sini bisa disetting autofokusnya, bisa bidikan tunggal, bisa bidikan berkelanjutan, ataupun fokus manual, itu bisa disetting untuk yang otomatis ini. Kemudian untuk sumber hasil gambarnya juga bisa disetting. Ini ada JPEG, ada RAW ya. Kalau yang suka fotografi tahulah ya RAW itu bagaimana. Kemudian ada RAW plus JPEG. Kemudian kalau kita lihat di P, ini semi otomatis juga ya. Jadi di sini kita bisa setting cahaya yang masuk ya. Jadi kalau cahaya di kamera itu kurang, bisa kita naikkan. Kalau kelebihan bisa kita kurangi ya. Di sini bisa EV-nya nyala, kemudian ISO-nya juga nyala. Kemudian tetapi di sini shutter speed-nya tidak bisa ya. Jadi shutter speed-nya di sini otomatis. Kemudian kalau yang S ini mode shutter speed ya. Di sini ISO tidak bisa, tidak nyala ya. Jadi untuk ISO-nya atau cahaya yang masuk itu sudah disetting otomatis, tetapi di sini SS-nya nyala, shutter speed-nya nyala. Jadi ini biasanya digunakan untuk memfoto objek yang bergerak seperti itu. Kemudian di M ini full manual ya. Kalau yang manual ini semuanya serba manual ya, baik dari cahaya, ISO, EV, kemudian AWB, kemudian fokus, kemudian shutter speed, itu semuanya bisa disetting di yang manual seperti ini. Kalau yang MR ini adalah settingan favorit kita, itu bisa disimpan di MR situ. Kita di sini hanya cek lensa saja ya, cek fungsi dari lensa. Jadi lensanya ada 1 kali, ini lensa utama, kemudian 2,9 ini optical zoom 2,9 kali, 4,4 mepe baju.
Kalau 4,4 ini lens optical zoom 4,4 kali. Kemudian yang 0,7 ini lensa ultrawide. Kemudian ini lampu flash nyala. Kemudian kamera depan. Ini ya, ini hasil dari lensa depan ya. Ini lensa ultrawide, ini lensa optical zoom 4,4, ini lensa optical zoom 2,9, ini lensa utama, seperti itu ya. Oke, kita hapus lagi. Kita bersihkan di sampahnya ya. Oke, itu tadi untuk kamera. Kemudian terkait dengan jaringan ya, karena ini yang dipilih wifi only ya, jadi hanya bisa wifi only. Ini hanya bisa wifi, tetapi jangan khawatir, masih bisa dipancing. Di deskripsi sudah kami jelaskan, meskipun ini wifi only tetapi masih bisa dipancing menggunakan kartu Indosat, kartu Tri. Kalaupun beruntung itu bisa pakai XL atau BU ya, seperti itu. Nah, yang sering itu pakai Indosat dan Tri yang bisa ya. Jadi ini buktinya ya. Jadi ini kita pancing pakai Indosat, muncul sinyalnya ya. Memang karakter dari Xperia versi Jepang itu sinyalnya cuma 1212, tetapi jangan khawatir, itu stabil ya. Jadi kalau kita coba kita nyalakan ya. Nah ini data kita nyalakan, wifi kita matikan ya. Jadi coba kita browsing. Nah, coba kita buka. Oke, lancar ya, meskipun ini internet hasil pancingan. Coba kita buat browsing ya. Oke, lancar ya. Nah, ini pakai sinyal pancingan Indosat ya. Bagaimana cara memancingnya ya, sudah kita buatkan tutorial bagaimana cara memancingnya. Nanti tinggal hubungi kami via WA ya. Nanti akan kami kirim nomor WA kami di Shopee ya. Nanti kalau bingung cara memancingnya, nanti bisa hubungi saya di WhatsApp seperti itu. Oke, ini cuma kita tunjukkan bahwa meskipun Anda beli wifi only, ini masih bisa dipancing menggunakan Indosat ataupun kartu Tri ataupun XL ya. Mungkin ya XL dan BU itu jarang bisa, tetapi kalau beruntung bisa, seperti itu. Oke, saya kira sudah cukup ya. Kita sekarang masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya dulu. Kita copot kartunya.
Untuk packing kita menggunakan double packing. Jadi di luar kardus seperti biasa, di dalamnya kita lapisi dengan styrofoam tebal ya. Styrofoam tebal 2 cm, nanti kalau biar tidak tertumpuk paket lain ya. Kalau di dalam kargo atau pengiriman ditumpuk dengan paket lain, itu tidak akan penyok, tidak akan mudah penyok seperti itu. Oke.
Nama produk kita potong ya. Pun. Oke, paket sudah kita packing dengan aman. Ini penampakan paket tampak atas, tampak samping, bawah, samping sini, samping sini. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya. Semoga aman selama pengiriman, diterima dengan baik dan HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih.